Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat seluruh peserta didik kelas 10. Materi kita pada MPLS kali ini mengenai internalisasi karakter, anti narkoba, anti bullying, dan sekolah ramah anak. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Bu Ermianti, guru BK kalian. Dan saya Bu Wulan, atau kalian bisa memanggil saya Sensei. Kita mulai dengan anti narkoba dulu ya Bu Wulan. Siap Bu Ermi. Dan kalian jangan lupa membuat kesimpulan dari seluruh materi kali ini ya. Kita akan mulai dengan pemahaman tentang narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba juga dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi, fisik dan psikologi. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya, dia merasa ketagihan atau sako yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman, bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Nah, sekarang kita kupas sedikit tentang narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif itu apa saja. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik itu sintesis ataupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental. Sedang zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, yang biasanya kita jumpai pada minuman beralkohol yang mengandung etanol etil alkohol yang berfungsi menekan susunan saraf pusat. Dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika, maka akan mempengaruhi pengaruh di dalam tubuh. Juga ada inhalasi, yaitu gas hirup dan solvent yang mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat dari berbagai barang keperluan rumah tangga juga kantor. Dan yang terakhir adalah tembakau. Tembakau adalah zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak digunakan di masyarakat kita. Tetapi ada juga narkotika yang bermanfaat loh Bu Wulan. Misalnya narkotika yang hanya digunakan bagi kepentingan ilmu pengetahuan atau digunakan untuk dunia kedokteran, morfin misalnya, juga kodein yang biasanya dipakai untuk anti nyeri. Psikotropika juga ada yang digunakan sebagai bahan obat-obatan seperti amfetamin, misalnya yang dipakai mengobati gangguan tidur. Wah, berarti tergantung dipakai untuk apa ya Bu Ermi ya? Betul Bu sekali, penggunaan narkoba yang salah dapat menyebabkan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga menyebabkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter akan menyebabkan terganggunya fungsi kognitif atau alam pikiran, afektif atau alam perasaan, mood dan emosi, psikomotor atau perilaku, dan aspek sosial. Seorang pecandu narkoba semakin lama menggunakan narkoba akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi demi dapat merasakan efek yang sama. Inilah yang membuat pecandu narkoba ingin lagi dan ingin lagi, karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak sengaja narkoba memutus saraf-saraf dalam otak. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak
dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna akan overdosis dan akhirnya mengalami kematian. Wah, kalau gitu bahaya sekali ya Bu jika dipergunakan secara tidak tepat. Nah, biar wawasan kita sedikit bertambah nih, yuk kita simak beberapa bentuk narkoba. Ini nih Bu Ermi, ada ganja, ada sabu, ada ekstasi, Ada Ricola, ada tembakau. Ternyata gini nih, kalau nggak baca kita nggak tahu ya Bu. Kalau yang ini adalah beragam bentuk pil ekstasi. Wah, ini ekstasi ya Bu? Wah, lucu-lucu ya sekali. Bentuknya juga lucu-lucu ya Bu. Ada gambar hati, gambar dolar. Nah itu tuh, ada inisial nama saya tuh, W. Warnanya juga bagus-bagus Bu ya. Cantik memang warnanya, tapi jangan salah, adalah pil ekstasi itu loh. Kita tahu bahwa masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah, bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua ketergantungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja. Sementara itu, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja seperti kalian. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar antara usia 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar kalian kaum muda. Nah, kalian sudah paham kan betapa bahayanya narkoba itu? Jadi mulai sekarang katakan Prestasi yes, narkoba no. Nah, sekarang tidak kalah bahayanya dengan narkoba tadi. Sekarang kita membahas tentang bullying nih Bu Ermi. Bullying atau yang kita kenal dengan istilah perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan atas perbuatan orang lain, baik dilakukan perseorangan ataupun kelompok. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya intimidasi. Sekarang kita lihat ilustrasi gambar berikut. Pada gambar ilustrasi tadi, kita lihat bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa kepada siswa lain. Fenomena penindasan atau bullying adalah salah satu masalah yang mungkin pernah dialami oleh setiap orang. Secara tidak langsung, saya pernah mengalaminya. Bu Wulan pun pernah mengalaminya. Tindakan atau perilaku yang dilakukan seperti ini jelas akan menyakiti, baik dalam bentuk verbal, psikologis, atau emosional, atau secara fisik. Tindakan bullying ini bisa dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan yang merasa lebih kuat secara fisik dan mental bila dibandingkan korban. Beberapa jenis bentuk perundungan yang perlu kalian ketahui yaitu perundungan verbal, seperti membentak, berteriak, memaki, menghina, meledek, mempermalukan, dan lain sebagainya. Kemudian perundungan secara fisik,
menampar, mendorong, mencubit, menjambak, seperti di gambar itu ya, meninju, perundungan sosial, mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan. Misalnya hanya karena berbeda warna kulit, kalian tidak mau berteman. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu, terlebih di sekolah kita tercinta. Dan ada lagi perundungan dunia maya atau cyberbullying. Misalnya memperolok di media sosial, mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, pesan teror yang menyebarkan kabar bohong. Bisa juga mengedit foto yang tidak semestinya, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu, memalukan, mengucilkan seseorang dari grup daring. Nah, yang ini jenis perundungan fisik ya anak-anak. Bisa juga ditambah bentuk verbal, misal dengan memperolok, dasar kamu pendek, atau yang lainnya. Coba bayangkan, jika kamulah yang berada pada posisi anak perempuan tersebut, pasti sangat tidak menyenangkan bukan? Dan pelaku perundungan pun berdosa karena melakukan perbuatan seperti ini. Sebab tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mendukung bullying atau perundungan tersebut. Nah, inilah pentingnya menjalin komunikasi yang hangat dan harmonis dengan sesama teman, guru, ataupun orang-orang di sekitar kita. Tapi bagaimana jika kita sudah bersikap baik tapi tetap dibully? Apa yang harus dilakukan jika mengalami perundungan? Ini 10 hal yang bisa kamu lakukan. Tetaplah bersikap tenang, misalnya dengan ambil nafas dalam-dalam selama 1 menit, kemudian hembuskan keluar. Sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundung atau pelaku atau orang yang melakukan perundungan. Berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang, atau tinggalkan perundung. Tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. Segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan yang kamu alami. Berarti memang bullying itu sangat tidak boleh terjadi ya Bu Ermi ya. Termasuk di dunia maya juga. Misal menyebar berita hoax, mengedit foto yang tidak semestinya, menghasut untuk membenci seseorang, dan masih banyak lagi. Kalau begitu, bukan hanya narkoba yang harus stop. Kita juga harus berani berkata, stop bullying detik ini juga. Ada salah satu cara untuk menghentikan bullying Bu Wulan, yaitu dengan menjadikan sekolah ramah anak atau yang biasa disingkat dengan SRA. Oh begitu ya Bu. Sekolah ramah anak itu sekolah yang bagaimana ya Bu Ermi? Sekolah ramah anak atau SRA adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Oh, jadi prinsip utama dari SRA adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak ya Bu Ermi ya. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu ya Bu Ermi ya. Termasuk juga di dalamnya sekolah harus aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki. Termasuk juga untuk anak yang memerlukan pendidikan atau pelayanan khusus. Betul Bu Wulan, seperti kata tadi, kita bisa mencegah kekerasan dengan sekolah ramah anak. Dilanjutkan dengan membaca tahukah kamu dan menjelaskan singkatan dari barisan. Bersih,
Konsep sekolah ramah anak maksudnya di sini bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman. Tahukah kamu memenuhi menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, pemerintah mewujudkan sekolah ramah anak yang menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak selama berada di sekolah. Sekolah ramah anak tidak akan bisa terwujud tanpa peran serta dari keluarga dan masyarakat. Keluarga sebagai pusat pendidikan utama dan pertama bagi anak, sebagai fungsi proteksi ekonomi sekaligus memberi ruang berekspresi dan berkreasi. Masyarakat sebagai komunitas dan tempat pendidikan setelah keluarga, menjalin kerjasama dengan sekolah sebagai penerima output sekolah. Sekolah ramah anak menjadi penting mengingat dalam sehari 8 jam anak berada di sekolah. Oleh karena itu, adanya program dari kementerian atau lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak menjadi salah satu solusi dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Sekolah ramah anak membangun paradigma baru dalam mendidik dan mengajar peserta didik untuk menciptakan generasi baru tanpa kekerasan, menumbuhkan kepedulian orang dewasa, serta memenuhi hak dan melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita tampilkan perilaku terpelajar dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, menunjukkan perilaku yang beretika dan berakhlak mulia dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Bikin musik, jadi ambek musik kono, ambek ngentekno Waktu. Alhamdulillah. Masih salah titik kecil satu bolak-balik. Malu aku.